Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, saya harap kita dalam kondisi baik untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya, baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya sebagai tenaga pengajar di SMK Salama untuk mata pelajaran yang saya ambil yaitu Dasar Desain Komunikasi Visual. Di slide ini saya akan menampilkan biodata lengkap saya. Nama saya Nur Iskandar, tempat tanggal lahir yaitu di Bogor, 2 Januari 1994. Email dan nomor telepon bisa kalian lihat di slide di depan. Lalu pendidikan terakhir saya yaitu S1 Teknik Informatika, tenaga pengajar di SMK Salama Depok. Mata pelajaran yang saya ajarkan yaitu Dasar Desain Komunikasi Visual untuk kelas 10. Di sini ada capaian pembelajaran yang saya dapatkan dari Merdeka Mengajar. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik akan mendapatkan gambaran mengenai program keahlian dasar desain komunikasi visual yang dipilihnya, sehingga mampu menumbuhkan passion dan vision untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Lalu untuk capaian per elemen, saya mengambil sketsa dan ilustrasi, yang dimana pada akhir fase E, melalui kreativitas dan berpikir kritis, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar karya dengan sketsa dan ilustrasi, yaitu untuk capaian per elemennya. Untuk materi ajar yaitu menjelaskan prinsip gambar sketsa dan ilustrasi dan menerapkan prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Sini ada menjelaskan lalu diterapkan. Nah, kita masuk pada materi mengenai sketsa dan ilustrasi. Untuk sketsa atau biasa dipanggil dengan sketch atau dalam arti bahasa luar yaitu sketch, merupakan gambaran atau lukisan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar atau belum selesai. Ya, ini merupakan rancangan awal saat kalian ingin melakukan atau membuat gambar ilustrasi, yang dimana manfaat sketsa yaitu untuk memberikan gambaran tema, meminimalisir kesalahan, lalu mempertajam pengamatan, meningkatkan kemampuan mengkoordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Jadi kita bisa meminimalisir kesalahan yang kita ciptakan saat membuat ilustrasi. Di sini ada jenis sketsa, lalu ada alat dan bahannya. Di sini ada 2 jenis sketsa, yaitu sketsa manual dan sketsa digital, yang dimana sketsa manual bisa kita temui mungkin di sekolah, kita kerjakan juga di rumah tanpa kita sadari, kita gambar-gambar di buku. Nah, itu kita pakai sketsa manual, dimana bahan dan alatnya itu pensil, kertas, penggaris, penghapus, peruncing pensil atau rautan. Lalu untuk sketsa digital yang sekarang lagi hype juga, sedang booming-boomingnya, sini kita memakai laptop atau komputer, ada software desain grafis, bisa kita pakai Adobe Photoshop. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Adobe Photoshop, ada Adobe Illustrator, Corel Draw dan lain-lain. Selanjutnya kita bisa memakai mouse atau drawing pen digital agar mempermudah kita dalam membuat suatu ilustrasi digital atau sketsa digital. Di sini ada contoh sketsa, di mana saya akan mengambil 3 buah contoh sketsa. Ada sketsa bentuk yang dimana kita bisa mengcopy atau membuat gambar ulang dari bentuk yang kita lihat. Seperti di depan, sini ada sketsa bentuk gelas. Kita bisa membuat bentuk apa saja yang bisa kita buatkan sketsa. Lalu ada sketsa makhluk hidup. Jadi kita bikin sketsanya, kita buat sketsanya
tidak. Jadi kita harus diawali dengan sketsa agar meminimalisir suatu kesalahan pada penggambaran ilustrasi. Lalu ada sketsa suasana ramai. Nah, ini jadi terdapat banyaknya ilustrasi pada satu kanvas. Selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrate, yang artinya penampakan, kemuliaan cahaya, penerangan, dan penggambaran secara hidup. Ilustrasi merupakan seni membuat gambar yang berfungsi memperjelas dan menerangkan naskah. Ilustrasi digunakan untuk memperjelas pesan. Ilustrasi dapat membantu retensi, yaitu memudahkan pembaca untuk mengingat konsep atau gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi adalah suatu karya seni rupa 2 dimensi yang berupa gambar tangan, bisa manual, jadi ataupun gambar dari hasil olah digital. Lalu ada tahapan atau alur dalam membuat ilustrasi. Yang pertama ada gagasan, lalu sketsa, dan pewarnaan. Untuk gagasan bersumber dari bahan yang akan kita ilustrasikan. Jadi apa dahulu yang ingin kita buat? Gagasan, ide. Baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke sketsa. Proses menggambar yang paling awal adalah men-sketch atau membuat sketsa atau membuat rancangan gambar. Jika idenya sudah kalian dapatkan, teman-teman dapatkan, kita langsung lanjutkan saja ke sketsa untuk melakukan rancangannya. Selanjutnya atau tahap akhir yaitu pewarnaan, di mana pewarnaan ini setelah di-sketch belum selesai, kita bisa lakukan olah warna, bisa kita tambahkan detail agar ilustrasi yang kita buat bisa lebih menarik atau lebih bagus. Untuk ilustrasi juga dibagi 2, ada ilustrasi manual dan ilustrasi digital. Pada slide ini kita akan membahas mengenai gambar ilustrasi manual. Ada beberapa teknik dalam membuat gambar ilustrasi, yaitu dengan cara gambar tangan atau manual, dengan bantuan alat digital, melalui komputer, atau kombinasi dari keduanya. Di bawah ini adalah beberapa teknik gambar ilustrasi yang dibuat secara manual. Ada teknik outline, lalu ada teknik arsir, ada teknik block, ada teknik scrapboard, lalu ada teknik dot. Contoh gambar ilustrasi manual. Untuk outline, dia hampir seperti sketsa atau bahkan bisa dikatakan sketsa karena dia hanya menggambar garis luarnya saja, belum begitu detail, jadi hanya seperti rancangan tapi lebih dominan di garis luar. Selanjutnya ada teknik arsiran. Nah, untuk arsiran sendiri nanti kita akan pelajari, ada beberapa arsiran yang akan kita pelajari. Ada yang hatching, cross hatching, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknik block. Seperti contoh di depan, teknik block lebih dominan warnanya warna yang hitam atau warna gelap. Lalu ada teknik scrapboard. Scrapboard hampir mendekati detail, tapi dia lebih dominan akan garis, bisa garis horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ada teknik dot. Teknik dot merupakan teknik yang kita dominasi menggunakan titik-titik. Untuk slide selanjutnya ada gambar ilustrasi digital. Ilustrasi digital adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengeksplorasikan kemampuan kreatif program komputer untuk membuat seni visual berupa ilustrasi dan memperbaiki ilustrasi. Ini jenis gambar digital juga ada 2 buah, ada 2 jenis, ada bitmap dan ada juga vektor. Gambar bitmap adalah gambar yang dibentuk oleh kesekumpulan titik yang disebut dengan pixel atau raster. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai dalam pengolah
gambar berbasis bitmap, ada Adobe Photoshop, ada Corel Photo Paint, ada Photoshop Paint, lalu ada GIMP. Nah, ini contoh-contohnya. Lalu kita ada gambar berbasis vektor. Gambar vektor adalah gambar yang tidak tergantung pada resolusi. Jadi pada aplikasi pengolahnya kita bisa lakukan zoom in sampai dia sebesar mungkin dan itu tidak pecah karena dia berbasis vektor selama kita di dalam aplikasi pengolah gambarnya. Di sini untuk aplikasinya atau softwarenya kita memakai CorelDRAW, lalu Adobe Illustrator. Untuk tahapan dalam membuat ilustrasi digital, kita pertama bisa membuat sketsa, lalu kita scan sketsanya agar sketsa yang kita buat secara manual dapat berpindah kepada komputer. Lalu mewarnai ilustrasi, selanjutnya membuat detail ilustrasi. Jadi untuk detailnya bisa kita lakukan sketsa yang outline-nya bisa kita tambahkan, atau dari segi pewarnaannya, shadow highlight-nya bisa kita tambahkan di penambahan detail ilustrasi. Selanjutnya, atau selain kita membuat sketsa lalu kita scan, kita juga bisa membuat sketsa secara digital apabila kita menggunakan drawing pen atau drawing pen digital. Jadi kita membuatnya di aplikasi yang sudah kita sebutkan tadi. Kita langsung bisa membuat sketsa, lanjut ke tahap mewarnai, lalu kita membuat detail ilustrasi. Baik, untuk materi yang saya sampaikan mungkin cukup hanya di sini, hanya sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang kalian tanyakan, saya tutup materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan kita bisa ulas lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.